أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ngingetin kita ini manusia yang lemah. Dikasih pilek dikit aja udah meriang. Allah ngingetin kita ini benar-benar gak berdaya. Makanya udah ngegantung sama yang maha. Dan Allah juga membesarkan hati kita semua. Bahwa Allah memiliki kun fayakun. Orang yang kanker stadium 4, yang dia pikir dia akan meninggal dunia, gak ketemu lagi obatnya. Enggak, Allah bilang kun fayakunnya ada. Siapa tahu di situ, ya, ketika dia berharap dengan pengharapan yang betul-betul tulus, besar, yakin, banyak orang yang kemudian panjang umurnya. Ada orang-orang yang bilang nggak mungkin lah saya bisa nikah, umur saya udah 40-an. Subhanallah, malam menikah dan ngebut, umur 45 pada start 41 anak 3. Banyak, cerita ini banyak sekali. Rugi kita, rugi jika bertuhan Allah lalu kita nggak percaya bahwa Dia Maha Besar. Rugi. Yang bertuhan Allah tapi nggak percaya Dia Maha Kuasa. Assalamualaikum. Ada yang datang nih kan? Iya. Anginnya ada. Waalaikumsalam. Memang saya busway lewat ada anginnya. Lagi cerita kun fayakun. Iya. Itu ucapan pertama kali saya dengar kun fayakun ini dari ibu saya. Jadi waktu kecil, saya dimandiin, terus senantiasa dia ngelapin badan saya. Terus dia bilang begini ke saya, mudah-mudahan kamu nanti bisa pergi haji, bisa pergi umroh, bolak-balik ke Mekah, kayak ke depan pintu. Kapan aja kamu mau, kamu pergi. Zaman dulu nih. Gampang istilahnya gitu. Gampang. Kalau kamu mau keluar negeri, kayak ke pasar. Pasar itu samping pintu, jadi mudah juga. Mudah. Lama-lama saya mikir, ini doa susah. Saya bilang, Bu, nggak mungkin nih doa yang gampang aja lah, jangan yang susah. Ibu saya bilang gini, kalau Allah bilang kun, fayakun. Allah bilang jadi. Apalagi ibu doanya pakai sholawat. Kalimat itu terus menerus saya tanam ya, saya pelihara. Akhirnya pada saat kemudian saya butuh kalimat itu, ternyata benar. It works. Dia betul-betul bekerja. Kun fayakun itu ada banget. Terjadi, Pak Ustaz. Terjadi. Wah, berarti pas banget sama tema kita malam hari ini, Pak Ustaz. Kun fayakun, jika Allah berkehendak jadi maka jadilah.
kita juga punya bintang tamu, Pak Ustadz. Bintang tamunya ini seorang produser. Dia yang membuat film Kun Payakun karena dia secara pribadi juga sering mengalami kejadian itu. Film tahun 2007. 2007. Yang main, keren banget, ganteng tuh ada satu orang. Inisialnya YM. Iya, salam. Oke, terus juga ada lagi bintang tamu cewek, Pak Ustadz. Nanti kita akan undang seorang bintang tamu yang sempat divonis sudah meninggal dunia. Nah, kan? Tapi hatinya yakin kalau semuanya bisa baik-baik aja. Arwahnya kesini yang datang. Enggak, orangnya sehat ternyata, sehat. Ntar kita akan undang. Kita undang yang pertama dulu, Pak Ustadz, ya. Siap, Haji Doni ya? Iya, Bapak Haji Doni. Oh, apa yang terjadilah yang gak tahu Tuhan penyayang umatnya. Udah situ. Masa di sini, Mas? Pantesan ente. Kakinya panjangan. Muat. Iya. Penonton pengen tahu tuh kun payakun apa yang pernah terjadi dalam hidupnya ente. Saking banyaknya kun fayakun yang terjadi, saya sampai lupa yang mana yang mesti diceritain. Saking banyaknya, bukan lupa, bingung. Nah, sebelum ngejawab itu, Pak Ustadz, kita pengen tahu nih kan, apa sih yang melatar belakangi Pak Haji Doni ini bikin film Kun Fayakun? Subhanallah. Apa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi atau ada apa? Dari kecil itu kepengen bikin film. Bikin film. Udah gede, kemudian ketemu oleh seorang ustadz gitu, diberikan sebuah ide bagaimana beliau berdakwah, tapi langsung pecah tombol seluruh Indonesia nonton. Subhanallah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Seperti film yang dibuat oleh Bapak Haji Doni dan buku yang dibuat oleh Bapak Ustadz Ismail. Kun Fayakun. Kun Fayakun bukunya juga. Subhanallah. Kita lanjutin ngobrol sama Mas Doni. Mas, gimana Mas? Kejadian apa yang sampai sekarang masih membekas, yang berhubungan sama awalnya ragu, ternyata benar. Kalau kita punya keyakinan maka bisa terjadi. Ada kejadian yang pernah nggak kita memberangkatkan haji orang tua gitu ya, dalam waktu 3 hari. Nah, 3 hari. ngomong 3 hari jadi. Ngomong 3 hari jadi. Subhanallah. Beliau kan kadang ceramah di mana-mana begitu ya. Coba jemaah yang mau ibu sama bapaknya belum berangkat haji tunjuk tangan, katanya gitu kan. Saya dengar itu. Sampai rumah katanya, cium tangan bapak atau ibu, bilang sama dia, ma atau babe doain tahun depan katanya. Insya Allah mau berangkat haji. Kata beliau, orang tua kita pasti jawab, iya tong, gua doain, walaupun gua tahu lu bohong, katanya gitu kan. Dan itu kejadian sama saya. Ketika itu ibu saya sudah berangkat haji, ayah saya belum. Sekali waktu di depan guru ngaji, dia bilang, Doni, itu ada guru ngaji. Babe, kenapa? Doni mau berangkat haji kali gitu ya. Saya tahu itu nyindir saya gitu ya. Lalu kemudian saya cium tangannya dia, Babe mau berangkat haji, saya bilang gitu. Ustadz itu saya tanya di depan dia, Ustadz, berangkat haji biayanya berapa? Kata si Ustadz, 35 juta dah. Kalau ada dalam 2-3 hari ini 35 juta, anterin dah. Nanti Ustadz masukin ke rombongan, ya, ke nama. Di samping saya itu ada istri saya memang. Istri saya yang mendorong. Udah Pak, cariin aja. Akhirnya itu nggak lama dari situ ya saya dikabari kawan bahwa 1 bulan lagi akan ada pitching iklan. Pitching iklan nilainya 500 juta gitu ya. Lagi-lagi beliau yang bilang, hitung aja dulu. Saya hitung itu. Saya hitung berapa modalnya, berapa keuntungannya, berapa keuntungan saya. Keluarin 10%, begitu ya. Kemudian kalau 35, saat itu saya masih bagi hasil sama orang 60-40. Saya ini 40%, saya untung 40% itu nilainya masih saya kebagian 45 juta Ustaz. Gitu ya. Saya telepon nih bos saya yang bilang, Pak ini sebulan kemudian dengan ada yakin saya bakal menang pitching iklan. Insya Allah. Insya Allah. Caranya ya saya udah hitung Pak, bagi hasil kita sekian. Bagus tuh Pak Doni katanya.
Sekarang masalahnya Pak, saya boleh nggak minjem? Ngambil duluan gitu. Saya ngambil duluan. Untung saya kan 45 juta, saya ambil dulu 35 aja Pak. Buat apa Pak Doni? Saya buat haji orang tua saya Pak. Masya Allah. Saat itu saya begitu. Saya buat haji orang tua saya. Kata rekan bisnis saya, wah nggak bisa Pak Doni. Kan belum tentu Pak Doni bisa dapat gitu ya. Iya. Bisa Pak, saya yakin karena memang saya tahu betul itu apa yang dimauin klien itu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya besok saya kasih kabar, dia bilang. Pas besoknya saya dikasih kabar, Pak Doni, kita setuju, silahkan ambil uangnya. Allah. Dikasih uang cash sama dia, saya antar ke ayah saya saat itu, sudah almarhum sekarang. Masya Allah. Hari itu saya antar juga ke guru ngaji saya. Hari itu juga. Di Hari itu closing. juga di closing hari itu kita doa rame-rame. Dan 1 bulan kemudian kerjaan itu saya yang dapat. Bawa jadi Benar, tetap. terjadi dan Allah. terjadi. Subhanallah. Keyakinan awalnya. Keyakinan. Pak Ustadz, Proses. 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 Nah, kita juga ada bintang tamu satu lagi, Pak Ustadz. Yang udah divonis meninggal dunia, orang-orang di sekelilingnya selama 3 hari itu udah ngaji, Pak Ustadz. Udah ngajiin. Dan sekarang sehat, bagaimana doa-doanya? Ini dia tamu kita, Rini S. Bonbon. Segala yang terjadi dalam hidupku ini ada sebuah misteri ilahi. Beri pencobaan hanya ujian kehidupan. Duduk di mana kita Pak Ustadz? Sebelah sini tadi. sini, Sebelah sini. sini, sebelah sini. Mana tadi. kita? Nah, Lo mentang-mentang gede 2 biji tuh Bang. Lebar banget Pak. iya. Aduh, Teh Rini, apa kabar? Baik Bang Nini. Alhamdulillah. Sehat, kayaknya sehat banget. Sehat Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Subhanallah. Gimana cerita udah di ngajiin sama orang? Jadi malu kita ceritanya. Sebenarnya sih gini, memang Rini kan punya penyakit yang memang orang bilang diabetes akut. Oh, diabetes gula. Diabetes akut gula. Ya pada saat itu Rini mungkin memang udah sebenarnya sih soalnya cuma sepele, pulang syuting lecet, ditusuk pakai peniti, Iya. yang akhirnya merambat jadi gangren. Oh. Apa Waktu- gangrem? Gangren istilahnya kalau kedokteran bilang itu penanahan di dalam kaki yang tidak bisa keluar seperti orang normal. Waktu Jadi- itu yang ketusuk daerah Jempol kaki. Kayak cantengan itu modelnya. Bukan kayak cantengan Pak Ustadz, jadi kayak kalau orang kena kesulut rokok, air gitu. Oh. Itu ditusuk. Ditusuk Tas. iseng itu. Memang pada saat itu memang udah istilahnya putus asa ke dokter Allah. karena udah berapa kali masuk rumah sakit, malah disuruh amputasi. Potong. Dipotong kakinya karena takutnya merambat. Tadi masuk rumah sakit Bu segini doang mau dipotong. Takut merambat sampai segini Pak Ustadz, sepangkal paha. Nah udah deh teman-teman pada ngusulin deh, nggak apa-apa deh katanya dioperasi. Katanya kalau mati juga yang dibawa bukan kakinya, katanya dia gitu. Amal soleh. Iya ya, amal ibadahnya. Tapi kan kalau kita lahir dalam keadaan utuh kan kita kepengennya utuh nih Pak Ustadz. Kalaupun Allah ambil, insya Allah Pengen udah diambilnya dalam keadaan utuh. Betul. Rini yang sekarang ini pernah kena diabetes akut, pengen dibuntungin segini jadi segini. Sekarang ada di depan mata, sehat. Alhamdulillah, amin. Dan awalnya dipakai itu. Cuman peniti. Masalahnya cuma gara-gara Saya peniti. takutnya pas cus yang ini bukan yang keluar nama meledaknya dur gitu. dur. Kayak balon. Coba. Kita cerita lagi deh. Ya, kita pengen denger juga doa apa yang dipanjatkan sama Aman, Teh Rini amin. S. Dan Bonbon orang sekitar. dalam masa-masa perjuangan penyembuhan sakitnya. Tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kabulkanlah cita-citaku ya Allah. Sekali lagi ya Allah, aku ya Allah, ingin sekali berangkat haji ya Allah. Isi Pak. Baik. Makasih Pak. Iya Pak. Gimana? Udah duha hari ini? Udah Pak. Baru aja dilaksanain. Ngomong-ngomong di sini udah kerja berapa lama? Hampir 10 tahun Pak. Ini sih Pak, Iya. saya mau minta tanda tangan Bapak untuk keberangkatan pergi haji tahun ini untuk karyawan kita Pak.
Nanti saya kasih Muhammad Ridwan. Oh, ini Muhammad Ridwan. Nama itu siapa? Sapri, Pak. Coba diajak. S A P R I. Subhanallah tuh Pri. Mana, Pak? Ini Subhanallah. ini berangkat Pri. Pri, selamat Pri. Insya Allah jadi haji yang mabrur Pri. Saya nggak sangka. Udah ini. Akhirnya doa saya terkabul. Alhamdulillah Pri. Beli cabai di Pondok Raji. Apa itu Pri? Sapri yang kerjanya OP akhirnya naik haji. Alhamdulillah. Saya kasih Bapak ya. Iya. Dikasih deh. Haji itu Pak Ustadz ya. Dan di urusan apa aja, Mm-mm. urusan kerjaan gitu ya, ada sedikit sih. Wah coba Pak Ustadz. Jadi ini orang lain aja percaya ya. Mau kemana Pak Ustadz? Sini Rin. Oh, situ. Kirain mau pulang. Nih pemirsa, ya, there is a miracle. Ada keajaiban. If you believe. If you Pilih. believe. Ada keajaiban jika kamu itu percaya. Maria Mansur. Kata Maria Carey begitu. Ya apalagi kata Allah kan yang pemilik keajaiban. Coba Tok, sedikit lagu dari Maria. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will when you believe. Coba lihat ya. Lihat tuh pemirsa, ada hope. Oke. Ada belief. The miracle comes. Yakinin nanti keajaiban itu datang. Apalagi kita yang punya Allah. Allah pemilik segala keajaiban. Keajaiban. Allah pemilik segala miracle yang kita butuhin. Subhan. Itu kata Maria Mansur. Sekarang saya baru tahu ternyata Maria Carey saudara Ana. Waktu itu di saat teman-teman kerabat saudara udah pada ngaji, pas sadar di mana itu orang-orang di sekitar? Ya kagak tahu Pak, lagi kagak sadar. Tanya. Iya kan saya nanya pas sadar. Ya kagak tahu kan diceritain doang. Oh diceritain Tamu doang. jangan kaget. Ini saya curiga penyakitnya bukan kolesterol, darah tinggi. Enggak, saya baca ginian diomelin. Iya. Coba dicek up lagi deh. Ujung-ujungnya pasti begitu tuh dari kolesterol dulu. Oh, kolesterol dulu ya. Nah, enggak pas sadar. Ya ada doa yang bagus tuh. Keyakinan beliau coba deh. Cerita. Sebenarnya gini ya. Kalau Rini teramat yakin dengan kekuatan doa Pak Ustadz. Allah. Dalam arti gini, ketika keadaan udah di ruang ICU, waktu itu Rini kan sempat stroke. Jadi nggak bisa mengangkat tangan untuk sholat. Allah. Jadi dengan mengedipkan mata saya cuma minta satu doa saya pada Allah. Saya cuma minta, ya Allah, kalau kau mau memanjangkan umur aku cuma minta tunjukkan mukjizatmu. Tapi kalau kau mau ambil umur ambil, aku sudah ikhlas. Karena aku tidak mau menyusahkan yang hidup. Dalam arti waktu itu masih ada ayah, masih ada ibu yang istilahnya udah tua gitu kan. Nggak mungkin aku masa dalam kondisi begini harus mereka yang mengurus aku gitu. Sampai hari ini, alhamdulillah aku masih berada di sini. Allah subhanallah. Itu yang disebut dengan doa sekedipan mata ya. Iya, karena saya kan nggak bisa ngangkat tangan, nggak apa. Jadi saya sholatnya itu aja Pak Ustadz. Sholatnya dengan mengedipkan mata. Karena andai pun saya waktu itu hidup juga udah tidak bisa bergerak kok. Semuanya mati udah. Cuman yang bisa pada saat itu untuk sholat adalah mata kan. Kan katanya kalau nggak bisa berdiri bisa berbaring, ya kan? Bisa duduk, bisa berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, ngedipin mata, nggak bisa semuanya disolatin katanya begitu. Ntar kita akan dengar dari Terini tentang di saat mukjizat itu datang, bagaimana proses penyembuhannya sedikit demi sedikit sampai seperti sekarang. Ya, juga boleh. Pak Doni punya kisah tentang di saat dia pengen belanja, uangnya itu akhirnya dijadiin untuk membelikan sesuatu untuk orang tuanya. Keajaiban terjadi juga. Nanti tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah.
Den, Ya Pak Ustadz. ada Bon Jovi itu. Bon Jovi, Ah. band. Kaitannya sama kita punya lagunya bagus. Yang Tahu nggak? judulnya Keep the Faith. Keep the Faith. Wah, Ah. Pak Ustadz tahu. Artinya Artinya selalu berjuang. Ah. Percaya, pelihara Kepercayaan. keyakinan, percaya. harus tuh Pak Ustadz. Coba. Itu enak lagunya Pak Ustadz. Oke, di filmnya Pak Jidoni juga nih ada salah satu scene, yaitu scene penjual kaca. Yang di saat setiap melihat adegan ini, kalau lagi nonton, Pak Jidoni selalu menangis Pak Ustadz. Iya benar. Bukan dia aja. Aneh begitu. Oh. Subhanallah. Kenapa tuh Pak Jidoni? Ya judulnya aja. Ya itu juga menurut saya itu kun ya Ustaz. Karena itu ceritanya bukunya dari buku beliau. Penulisnya bukan saya. Iya. Tapi begitu jadi film, kenapa jadi kisah saya? Artinya sama seperti saya ketika masih ngontrak rumah begitu. Ya, kerjaan saya setiap malam itu bikin banyak proposal. Saya ini kan dulu bos, Ustaz. Bekas orang susah. Kirain. Kena deh. Banyak jebakan di sini ya. Iya. Maksudnya gimana itu? Jadi zaman itu kita kalau malam itu sampai jam tahajud itu kita masih bikin proposal banyak. Nah besok kita dagangin di proposal. Bedanya sama si Kun Fayakun itu dia jualan kaca, saya keliling bawa proposal. Jadi keliling bawa proposal itu saya bawa tahajud proposal saya. Saya ngadu kepada Allah ya Jadi Rob. bukan ke orang ya? Nggak ada. Sebelum ke orang ke Allah dulu. Rob, besok ini saya mau ke si A, si B, si C, si D. Jadikan ini menjadi jalan rizki buat keluarga saya. Cakep. Gitu. Nah kalau di penjual kaca itu adegannya gimana? Adegannya itu kan dia pulang nggak laku-laku kacanya. Istrinya itu mau minjem duit, kata dia nggak usah minjem duit, kan kita masih punya ntar tahajud ntar malam. Ntar ini bapak bawa dia tahajud, bapak minta sama Allah supaya ini aja besok laku. Gitu. Sama sekali dengan kejadian waktu saya sedang. Dan kita nggak memanjakan ala Hollywood, karena memang cara kerja Allah tuh kadang-kadang kita benar-benar diuji gitu sampai kita tuh akhirnya ya udah terserah Allah lah. Kaca dilala gitu ya, kaca yang diharapin laku Malah pecah. malah pecah. Karena tawuran. Atau udah ditawar lagi, udah ditawar. Nggak dagang. Hidup kita begitu tuh. Kalau Terry nih, di saat itu teh, mukjizat itu datang sedikit demi sedikit, perubahan yang Terry rasain apa? Tapi tetap usaha juga ya? Tetap usaha, ya usahanya banyak. Karena banyak orang juga yang datang ke rumah bertanya, sebenarnya sembuhnya dari sama berobat Caranya gimana sih, apa Rin?" ya gitu gitu. kan. Kalau ini baliknya bahwa saya sembuh karena Allah, tapi usaha saya banyak. Termasuk doa, termasuk ke dokter, termasuk pengobatan alternatif, termasuk ditotok Cina dan sebagainya. Tapi kekuatan doa itu yang membuat saya yakin sampai hari ini. Boleh nggak cerita Pak Ustadz? Boleh. Pada saat saya pernah ngalamin ketika waktu itu udah habis-habisan masalah biaya, jadi saya mau nge-DP lagi karena diminta harus nge-DP-in uang itunya lagi Pak Ustadz, yang berjalannya kita masuk rumah sakit. Saya sempat cuman sholat duha Pak Ustadz. Pada saat itu saya tidak bisa lagi untuk men-DP karena tabungan saya sudah habis terkuras waktu di ruang ICU. Saya sholat duha, pada saat itu saya minta kepada Allah, saya tidak tahu itu rezeki datangnya dari mana. Tiba-tiba ada orang datang bawa sekotak gini Bu. Saya pikir itu tempat pensil, Nggak tahu ya? uang. Oh. Sampai saya lempar itu, saya saking kagetnya gitu, saya lempar. Oh. Tapi saya yakin dengan kekuatan doa, saya sempat doa, sholat duha pagi-pagi itu. Begitu habis sholat duha, ini kejadian benar-benar saya ditelepon oleh salah satu pusat perfilman lah istilahnya seperti itu. Langsung saya didatengin, boleh nggak hari ini saya besuk. Tapi ini bukan jam besuk, saya bilang. Sebentar aja hari ini, cuman saya pengen kasih sesuatu gitu. Ya itulah, kalau mau terjadi ketika kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa, ternyata Allah memberi rezeki dari tempat yang nggak pernah kita duga. Oh iya rezeki. Subhanallah. Gitu, right. Dan jamaahnya? Ya, ada pertanyaan. Nah, boleh nih. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Asal jangan nanya toilet di mana ya. Silakan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ratu Nurul dari Majelis Taklim Muslimat Kalideres. Saya mau menanyakan, apakah kun fayakun atau takdir itu bisa dirubah? Oke. Itu aja Ustaz. Siap. Nanti akan dijawab sama Pak Ustadz. Jangan kemana, tetap di chatting dengan dia.
Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ini jawaban sedikit, mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran. Jadi takdir itu namanya ukuran. Takdir itu ukuran. Maaf ya, tukang beca. Maaf. Ukuran tukang beca, anaknya bisa kuliah di Australia nggak? Ukuran. Enggak. Pakai logika enggak? Nggak bisa. Jangan kata Australia, kira-kira begitu. Dia ngulain anak di Indonesia aja sulit. Ukuran. Bapaknya miskin, anaknya miskin nggak? Ukuran. Miskin. Bapaknya kaya, anaknya seneng nggak? Senang. Mestinya. Iya. Tapi bisa terbulak-balik nih. Kalau bapaknya jenderal, kira-kira anaknya bisa sekolah di Australia nggak? Bisa. Ternyata masih bisa yang lain. Ukuran-ukuran ini, kalau kerja, kira-kira bakal dapat gaji nggak? Kalau gajian, kira-kira bisa pulang bawa duit nggak? Itu ukuran. Ukuran tuh. Namanya ukuran masih ada sana, masih ada kiri. Masih ada kanan, masih ada kiri. Nah, ukuran itu kemudian ketika berjalan, benar-benar si tukang beca tidak bisa nyekolahin anaknya ke Australia, itu namanya kodok. Takdir, ini kodok. Lihat tangan saya nih. Takdir, ini kodok. Selama masih jadi ukuran, belum jadi sesuatu, kita masih ada di tengah-tengahnya, namanya ikhtiar. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini ada yang namanya iradah, kehendak Allah. Jangan macam-macam ya. Biar bapak lo kaya, kalau Allah bilang nggak ada harta bapak lo yang bisa lo makan, ini nggak jadi kodok. Paham ya? Biar lu udah terima bayaran, tapi Allah bilang lu nggak bakalan bisa nikmatin duit bayaran lo, nggak bisa nih jadi kodok. Pokoknya gue cerai lo, ntar gue cerai lo masih takdir, masih kodar. Orang nyebut takdir tuh menjadi sebuah terminal, padahal bukan. Ini masih di sini kalau bicara takdir. Manakala terjadi benar-benar perceraian, itu namanya kodok. Besok gue bakal sita rumah lo, itu masih besok bos. Ngomongnya jam berapa? Ngomongnya ternyata jam 5 sore. Masih besok kan? Kejar aja dulu nih iroda Allah Subhanahu wa taala. Kodok. Begitu besok ternyata tetap disita, itu kodok namanya. Di sini ada tawakal, ada pasrah, apa segala macam sih. Nah hebatnya kodok pun bisa jadi takdir lagi. Contoh, begitu disita, takdirnya dia punya rumah nggak? Nggak. Nah kan jadi baru lagi nih. Yeah. Kalau bener-bener dia bener nggak punya rumah, kodoknya emang nggak punya rumah, terus aja berubah gitu. Karena itu sebenarnya semua orang yang masih hidup belum nyampe the end. Orang yang masih hidup terus aja dia akan bergulir, terus. Kalau kapan sih takdir udah selesai? Hatta saya bilang udah mati pun takdir masih terus jalan. Contoh. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ayah matinya di atas perempuan pelacur. Kira-kira takdirnya neraka nggak? Mati di pusernya pelacur. Tapi Masya Allah, takdirnya terus jalan. Ternyata dinyimpen satu anak yang saleh, yang sholat malam, didoain terus bapaknya, dia ingat peristiwa bapaknya itu meninggal kayak apa. Dia ditakdirkan oleh Allah menjadi kiai besar, menjadi ulama besar. Gara-gara itu kemudian begitu anak ini meninggal, disambut sama orang tua di depan jannah, depan surga. Seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan dia tahajud, takdirnya masuk surga nggak? Surga ya? Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata misalkan dia melupakan anaknya. Dia asik aja dengan ibadahnya, asik aja dengan sholat malamnya, dilupa ngedidik anaknya. Anaknya lewat sana lewat sini. Rasul cerita. Ternyata begitu di akhirat anaknya nuntut, saya masuk neraka, saya nggak pernah ngajarin. Jadi kapan sih takdir sebenarnya selesai? In the end of hisab, di akhir hisab baru selesai. Makanya kan Allah bilang, udah mati juga belum selesai urusan. Hati-hati gitu. Dan juga sebaliknya, selalu ada harapan, tenang insya Allah. Karena terus akan bergulir. Ini sebelum ditutup. Ada seorang yang meninggal dunia di umur 77 tahun. Dan semua bersaksi, orang ini meninggal dalam keadaan saleh. Dalam keadaan dia jalan ke masjid meninggalnya. Padahal itulah tahun dimana dia baru saja ke Allah Subhanahu wa taala. Apa pasalnya? Kok bisa begitu? Ternyata ada seorang ibu yang doanya tiada henti sampai ibunya itu meninggal di usia 53 tahun.
Apa 3 tahun, anaknya masih muda saat itu, dan benar-benar bajingan, terus bajingan. Tapi ternyata doanya tetap dijabah sama Allah. 1 tahun menjelang dia meninggal, di umur 77, orang ini kemudian sadar ke masjid, begitu ke masjid meninggal dunia. Orang-orang yang mengetahui doa ibunya mengatakan bahwa dia akhirnya husnul khotimah karena doa ibunya bekerja. Padahal ibunya tuh udah puluhan tahun yang lalu meninggal. Maka ketika ada seorang istri bilang, suami saya mah kayaknya nggak bakal bisa berubah, takdir itu yang dipercaya sama dia, itu yang terjadi. Tapi kalau dia percaya, enggak lah, suami saya insya Allah, pokoknya saya mau doain terus, subhanallah, alhamdulillah. Ada seorang suami yang bangkrut, bangkrut. Dan akhirnya berterima kasih sama istri saya, sama istrinya. Oh ini karena istri saya doain saya supaya taubat, jalannya mesti begini. Jadi kalau ada nanti sesuatu yang tidak mengenakan hati, percayalah itu bukan the end. Masih terus bergulir. Subhanallah ya. Kita berdoa, Pak Ustaz. Doa ya. Kita berdoa. Pemirsa, jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang menjadi doa saudara pada malam hari ini, kita harus percaya bahwa dia akan menghasilkan satu perbuatan baik, hasil yang baik. Tidak akan ditukar sama Allah ya dengan perbuatan yang buruk, menghasilkan buruk. Terus saya berdoa, maka insya Allah Allah akan menghasilkan yang baik. Yang kedua, tidak ada doa yang tidak dikabul kecuali dia mendatangkan kebaikan yang tidak diminta. Yang ketiga, dia juga akan menaikkan derajat dan mendatangkan ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa silakan beristighfar 3 kali dan sholawat. Stop. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jemaah yang pada saat ini berdoa, ya Allah, kepada betul-betul ada yang mengharapkan kun fayakun, keajaiban dari, tapi letakkan kesabaran juga di hati dan baik sangka di pikirannya. Jangan sampai dia menyangkamu jahat ya Allah. Jangan sampai dia menyangkamu tidak mendengar. Jangan sampai dia menyangkamu tidak kuasa ya Allah. Jangan biarkan imannya diambil setan. Akhirnya dia memaki engkau, bahkan mengutuk engkau ya Allah, lalu meninggalkanmu dalam keadaan tidak lagi menjadi orang-orang yang beribadah dan meminta kepada. Selamatkan keyakinan kami ya Allah dengan kau hadirkan. Walaupun tidak ada keajaiban yang besar, keajaiban yang kecil dululah ya Allah. Hadirkan. Ya Allah, iman kami bukan iman para nabi. Imannya jamaah bukan iman para salafus saleh. Imannya jamaah, imannya kami semua bukan imannya para sahabat Rasulmu ya Allah. Yang begitu hebat. Dia bisa bersyukur di saat menderita, di saat kekurangan, di saat kelaparan. Iman kami adalah iman kami yang begitu lemah ya Allah. Jangan kau lama-lama meninggalkan kami dan kau biarkan kami mencari keajaiban tanpa tepi. Ya Allah ya Rabb, berikan secercah harapan buat mereka-mereka yang saat ini berdoa kepada-Mu. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jadikan hati kami bersabar dan bersyukur. Bikin pikiran kami baik sangka kepada-Mu. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jangan lupa doain nih ya tentang impian kita. Amin. Pengen sedang proses take over dan jadiin hotel dan apartemen haji dan umroh pertama di Indonesia. Amin. Insyaallah. Tunggu nih, nanti saya ajak Indonesia buat patungan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makasih loh doanya. Oke, mudah-mudahan keajaiban juga selalu terjadi dalam kehidupan kita. Keajaiban-keajaiban yang baik terjadi dalam hidup kita seperti yang pernah dialami oleh Mas Doni. Terima kasih. Terini, terima kasih buat kisah. Ini lagi butuh keajaiban lain. Oh iya. Keajaiban jodoh. Amin. Amin. Ya lo doain nih. Doain Amin. Ustaz, amin. Pemirsa, kirimin nomor itunya. Nomor tapi foto. Buka pendaftaran teh. Rek Rini spasi jodoh. Iya. Yes. Insyaallah Rin, Amin. didoain. Insyaallah doain Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Total Kid and Friend. Berdoa dengan jiwa dan tubuhku setiap hari, sepanjang hidupku dengan nafasku. Aku berjanji pada